Yayasan Banu Yasa Sejahtera atau Yabisa, Sub-Resipien SSR Kota Surabaya gelar jumpa pers bertajuk Pernyataan Bersama Upaya Kolaborasi Penanggulangan Tuberkulosis yang digelar di Hotel Platinum Jalan Tunjungan Surabaya, Kamis pagi tanggal 15 Desember tahun 2022. Tujuan digelarnya konferensi pers oleh Yabisa sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat serta penanggulangan TBC khususnya di Kota Surabaya. Gelar Yabisa tersebut dihadiri oleh Ketua Komisi D DPRD Kota Surabaya Husnul Khotimah, anggota Komisi B DPRD Kota Surabaya Dr. Suhrotul Mar'ah, Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan Kota Surabaya, Dr. Sri Setiani Yayasan 6 dan Wasor Priyo Susilo, serta Dinas Kominfo. Ibu yang kami hormati, perlu kami sampaikan bahwasannya kami dari komunitas TB yang ada di Kota Surabaya yaitu Yabisa, Yayasan Banu Yasa Sejahtera, yang tentunya kami sudah ber-MOU bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kota Surabaya pada tahun 2021. Kami awali itu kami bersama-sama membantu pemerintah dalam rangka untuk penanggulangan TB di Kota Surabaya, yang ini memang tugas kami. Jadi kami mempunyai tugas ya mereka bisa istilahnya mereka bisa tahu dan mereka sadar. Ini perlunya kita untuk selaku komunitas itu menggerakkan masyarakat dari bawah, mengajak, merayu mereka supaya mereka mau untuk periksa dahak ke puskesmas. Jadi kami memang sudah kolaborasi dengan puskesmas dan rumah sakit swasta yang ada di Kota Surabaya. Itu adalah tugas kami. Selain itu, kami selain mencari suspek yang ada di bawah itu bersama dengan puskesmas yang ada, kader-kader kami juga melakukan ketika positif ditemukan, maka kami akan melakukan pendampingan pasien tersebut sampai 6 bulan karena pengobatan TB itu 6 bulan sampai mereka sembuh. Ini yang kami lakukan. Pemerintah pusat yaitu Presiden yang sudah membuat peraturan Presiden nomor 67 tahun 2021 yang memang semua kabupaten kota ini diharapkan, semua provinsi diharapkan untuk membentuk yang namanya tim percepatan penanggulangan TB. Usai acara tersebut, media Lensa Parlemen menemui Ketua Yabisa Kota Surabaya, Siti Maslamah menjelaskan. Kota Surabaya ini itu adalah yayasan yang bergerak di bidang penanggulangan TBC itu. Jadi komunitas kami bersama-sama dengan kader-kader kami yang sudah kami latih begitu. Ini ada di 63 puskesmas, kemudian ada di 31 kecamatan yang ada di Kota Surabaya ini bersama-sama dengan Dinas Kesehatan untuk menanggulangi penyakit TBC. Nah, kegiatan kami itu adalah melakukan tos TB. Tos TB itu adalah temukan, obati, sampai sembuh. Temukan itu dengan cara kami melakukan kegiatan investigasi kontak, kemudian kegiatan penyuluhan. Nah, kegiatan-kegiatan yang kami lakukan dengan bersama kader kami itu adalah melakukan untuk mencari suspek yang terduga TBC. Nanti ketika mereka sudah diedukasi oleh kami, kemudian sudah dilakukan screening, ditanya-tanya begitu, apakah Bapak batuk, apakah panjenengan itu pernah sakit TB atau ada gejala lain yang di situ misalkan sesak nafas gitu. Maka kader-kader kami itu akan segera membawa atau menginisiasi bahwasanya ayo Bapak kalau misalkan Bapak ada gejala begitu langsung kita antarkan ke puskesmas. Ketika yang diedukasi itu tidak tidak ada kerjaan lain gitu ya, ada kerjaan lain yang mungkin tidak bisa ke puskesmas, maka kader-kader kami itu membawakan atau memberikan podaha yang diajari bagaimana caranya batuk, kemudian nanti bangun tidur, setelah bangun tidur dikeluarkan dahanya, kemudian nanti jam 7 janjian untuk diambil dahanya oleh kader, dibawakan ke puskesmas begitu. Itu adalah dalam rangka untuk penemuan suspek. Nah, setelah dirujuk ke atau dibawa dahaknya itu ke puskesmas, kader-kader kami itu nanti akan tahu hasilnya. Dari puskesmas akan memberitahu hasilnya, oh ternyata bapaknya negatif, oh ternyata bapaknya positif itu. Kalau positif maka kader kami itu nanti akan membawa si
terduga yang positif ini tadi sudah jadi pasien kan istilahnya di situ, kemudian nanti akan diedukasi cara minum obatnya seperti ini, kemudian edukasi di rumah karena ini penyakit menular bagaimana caranya itu diedukasi dulu, dibawa ke puskesmas, kemudian nanti didampingi oleh kader karena pengobatan ini adalah selama 6 bulan. Nah tentunya setelah didampingi oleh kader ini, setiap minum obat nanti kader akan mengingatkan bersama PMO yang ada di rumahnya. PMO itu adalah pengawas pengenalan obat yang ada di rumahnya. Biasanya itu adalah kalau yang sakit itu istrinya, maka bapaknya yang jadi PMO atau keluarganya yang jadi PMO gitu. Nah setelah itu nanti kalau sudah sembuh nih, kader ini merasa senang karena apa? Wah, alhamdulillah bisa menyembuhkan gitu ya, bisa membantu meringankan beban pasien yang pengobatannya lama begitu. Dan ini itu memang agak kadang-kadang ada juga yang di kader-kader kami itu ngeluh kadang-kadang. Ini sudah diedukasi, kemudian sudah didatangi gitu ya. Itu ternyata ada yang bandel gitu ya, bandel nggak mau minum obat itu juga ada. Jadi ini perlu lintas sektor nanti yang akan kita bareng-bareng untuk mengingatkan si orang yang memang nggak mau atau sulit itu. Jadi bersama RT-nya, RW-nya, mungkin bahkan lurah gitu ya, bahkan camat, kita bareng-bareng untuk mendatangi mereka untuk mengingatkan kembali. Jumlah kader kami itu sudah ada di 175. Itu yang aktif sampai dengan bulan ini. Untuk kasus itu pernah nggak tren itu peningkatan tren itu di kapan? Tahun 2021 kah? Tahun 2020 atau bahkan 2022? Mulai tahun 2021 yang kami tangani itu kita sudah di Surabaya ya, ini 2021 itu sudah hampir berapa ya, sekitar total sudah 6.000-an yang kita temukan di Surabaya ini bareng-bareng ya. Dari 6.000 itu juga ada yang sembuh? Banyak yang 6 bulan sembuh, 6 bulan sembuh gitu. Ada yang meninggal, ada yang pindah begitu. Sekarang ini marak itu yang balita ini malahan, yang 0 sampai 5 tahun ya. Ini yang memang ini harus kita kita fokuskan juga ya, ini untuk yang balita-balita ini yang 0 sampai 5 tahun. Makanya kami juga ada program yang namanya TPT, terapi pencegahan tuberkulosis. Ini bersama-sama dengan dinas gitu ya, bersama-sama dengan dinas. Kalau kita kan menggerakkan Mas, ini kita menggerakkan masyarakat, ayo masyarakat itu supaya sadar gitu ya, supaya sadar untuk bisa paham bahwasanya penyakit TB itu penyakit menular yang bisa disembuhkan dan obatnya itu gratis gitu loh. Ini yang penting untuk disosialisasikan masyarakat bahwasanya obat TB itu gratis, tidak berbayar begitu. Sudah difasilitasi oleh pemerintah begitu. Jadi kalau misalkan masyarakat tahu ketika batuk gitu aja langsung mereka akan periksa dahak ke puskesmas gitu tanpa adanya kalau sudah tahu ilmunya ya, itu yang kita harapkan seperti itu sebetulnya. Masyarakat sadar, kemudian masyarakat paham gitu ya, karena menular. Kalau misalkan satu rumah itu ada pasien satu, itu kami harus langsung menginvestigasi kontak, satu rumah tersebut harus diperiksa dahaknya. Karena kuman dalam satu rumah Bapak Ibu ini perlu diketahui bersama bahwasanya ini juga ngeri gitu loh. Kalau satu rumah ada yang sakit, maka bisa menularkan ke kontak serumahnya. Apalagi kalau yang sakit ini sering ngopi gitu ya di tetangganya, atau sering kemana-kemana gitu dengan tetangganya, maka bisa jadi resiko penularannya. Karena penularan kan lewat udara. Udara kita kan tidak tahu ini udara kita yang kita hirup ini bersih atau tidak. Sebetulnya dengan adanya kasus COVID di Indonesia itu, ketika masyarakat sadar dengan pakai masker ya, pakai masker itu sebetulnya sudah, kalau tinggal menindaklanjuti aja gitu. Menguntungkan sekali gitu untuk supaya kuman TB tidak menyerang kepada manusia gitu loh. Karena sudah ada istilahnya prepare diri dengan menggunakan masker. Bu, terkait komunitas itu ada call center, umpama saya menemukan ada tetangga TBC, ada call centernya untuk komunitas ini Bu? Untuk call center kami belum ada, jadi Bapak Ibu bisa menghubungi di YABISA, yaitu di 081 335 301 288 di sekretariatnya YABISA begitu. Nanti kami akan langsung berikan kepada kader di wilayah setempat masing-masing. Kalau kami sudah menyesuaikan melalui kader-kader kami yang ada di bawah Pak. Jadi sudah insya Allah sudah ini, cuman memang kayaknya belum familiar ya YABISA itu apa gitu kan gitu. Mungkin perlu juga disampaikan kepada
masyarakat bahwasanya kami ada itu membantu masyarakat, mengedukasi, mendampingi, menemukan sampai mereka itu sembuh itu. Dengan obat gratis tadi. Obat gratis, nggih, obat gratis di puskesmas jelas gratis. Di Fasiankes yang sudah ber-MOU dengan dinas itu juga gratis, Pak. Sementara itu Surhotul Mar'a, anggota DPRD Kota Surabaya, legislator PAN dan juga profesi sebagai dokter ini mengatakan, dari Yabisa tentang pernyataan bersama upaya kolaborasi penanggulangan TBC, di mana penanggulangan TBC itu harus bersama-sama dengan stakeholder yang lain agar nanti di 2030 itu bisa tujuan dari Zero TB itu bisa terlaksana. Ya, kita tahu bahwasanya Yabisa itu adalah semacam NGO swasta, ya NGO yang itu untuk penanggulangan TBC di wilayah Surabaya. Ya. Bu Suro ini kan juga anggota Komisi B DPRD Kota Surabaya dengan profesi dokter. Kalau lihat sendiri di Kota Surabaya ini, menurut Bu Suro TBC di Surabaya itu masih jadi yang nomor 1 ya di Jawa Timur. Ya, tadi diinfokan sekitar ada data 11 ribuan yang itu disuspek TB, kemudian diambil dahaknya, dan dari 11.000 itu hanya 7.000 yang positif, jadi sekitar 63%. Masih ada 39% yang itu masih dipertanyakan apakah ini memang benar-benar bukan TBC atau yang sisanya tadi itu tidak terdata, dia ada di fasilitas kesehatan yang lain tapi belum terdata oleh Dinas Kesehatan melalui SITB-nya, atau memang loss dari pendataan, loss dari deteksi dini pemerintah Kota Surabaya. Nah, itu makanya perlu kerjasama dengan semua lini, ya, semua lini yang ada di masyarakat untuk bersama-sama menemukan pasien-pasien yang terduga TB, yang kemudian dilakukan deteksi dini, diperiksakan dahak sputumnya, dan kemudian setelah diketahui positif harus diobati sampai sembuh. Bu, dengan adanya komunitas Yabisa ini, harapan Bu Suro sebagai dokter apa Bu ke depannya? Ya bisa bekerja sama dengan kami, ya, di masyarakat, bisa melibatkan teman-teman dokter, bisa melibatkan klinik swasta dalam rangka untuk Zero TB, ya, untuk pencegahan TBC, untuk menemukan kasus aktif TBC di masyarakat, dan juga untuk memberikan edukasi, sosialisasi ke masyarakat tentang bahaya TBC. Diberitakan oleh Nur Afni, reporter Bambang Lensa Parlemen.